11 juta masyarakat diprediksi akan melakukan mobilitas pada momen libur Natal dan Tahun Baru di tengah ancaman penularan virus corona. Angka tersebut terbilang cukup signifikan. Tidak ada penyekatan dan pelarangan mobilitas yang diputuskan oleh pemerintah. Lantas bagaimana ancang-ancang pemerintah daerah hadapi kenaikan mobilitas? Bagaimana implementasi dan pengawasan dilakukan pada arus mobilitas masyarakat di momen libur Natal dan juga Tahun Baru? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat malam Ibu Adita, apa kabar? Selamat malam, Rehat. Alhamdulillah kabar baik. Baik, kita masih menunggu Bu Adita nanti Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang akan bergabung. Tapi saya akan lanjutkan dengan Ibu Adita terlebih dahulu. Tidak ada pelarangan dan juga penyekatan sudah disepakati oleh pemerintah, Bu Adita. Persisnya, konkretnya akan bagaimana kemudian implementasi penegakan protokol kesehatan, terutama pada masyarakat yang melakukan mobilitas dan juga moda-moda transportasi yang juga akan digunakan pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Iya, betul. Kami dari pemerintah memang tidak melakukan penyekatan atau pelarangan, tetapi lebih menekankan kepada pengetatan protokol kesehatan. Mengapa hal ini diputuskan? Ini kita melihat bahwa sudah 3 bulan terakhir ini terjadi peningkatan mobilitas masyarakat ya. Dan kita pantau di semua moda transportasi itu terjadi peningkatan. Tetapi kita melihat bahwa angka penularan ini relatif masih terus bisa terkendali. Ya, masih terus terkendali. Aktivitas di berbagai sektor juga sudah direlaksasi. Namun demikian, ya kita bersyukur ya, angka-angka penularannya juga masih tetap bisa dikendalikan. Artinya kita melihat bahwa dengan adanya Nataru, yang paling penting sebenarnya sekarang ini adalah masyarakat masih bisa melakukan mobilitas selama protokol kesehatannya kita ketatkan dari sisi syarat perjalanan dan juga dari sisi pengawasan di lapangan. Nah, apa itu syarat perjalanan yang sudah kami umumkan juga sesuai dengan surat edaran Satgas nomor 24 adalah harus sudah memenuhi vaksinasi yang komplit atau lengkap. Dan juga sudah melakukan tes screening setidaknya antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Dan tidak kalah penting penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi 3 hal ini, Reinhard, yang kita minta kepada masyarakat. Di samping yang saya sampaikan tadi, pengetatan terhadap pengawasannya. Kita tambah jumlah sumber daya manusianya, kita bersama unsur gabungan, Polri, TNI, pemerintah daerah, dan juga tentu para operator sendiri harus melakukan pengawasan yang lebih intensif, lebih melekat kepada penerapan protokol kesehatan dan pemeriksaan terhadap syarat-syarat perjalanan. Jadi itu yang kami akan lakukan dan ini akan berlaku sesuai ketentuannya mulai 24 Desember pukul 00 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Menarik. Ibu Adita, perkiraan ada 11 juta orang ya yang akan melakukan mobilitas di momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Ini bagaimana memantau pergerakan 11 juta orang ini dan paling besar kemudian apakah sudah ada gambaran ini menggunakan moda transportasi udarakah, daratkah, atau laut atau bagaimana Bu Adita? Ya, 11 juta ini hasil survei kami ya pada bulan Desember setelah pemerintah mengumumkan PPKM level 3 yang semula akan diberlakukan secara merata nasional kemudian dibatalkan dan akan kembali kepada asesmen PPKM seperti yang ada sekarang. Ini 11 juta masih mau bergerak dan memang betul tujuan yang paling utamanya adalah di Jawa khususnya dari Jabodetabek menuju Jawa arah timur ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY dan juga di Jawa Timur termasuk di Bali. Meskipun juga ada pergerakan yang kami pantau akan terjadi di Indonesia bagian timur. Papua, di Maluku, ya, di Sulawesi, ini juga terlihat akan ada pergerakan yang cukup signifikan. Nah, kembali lagi, kami tentu semuanya berdasarkan data ya. Data tren peningkatan mobilitas yang dibandingkan dengan angka penularan yang terjadi. Nah, ini memang kita kemudian juga lebih lebih memberikan ruang gitu untuk mobilitas selama tadi kembali lagi protokolnya. Nah, bagaimana pengawasannya? Ini memang betul-betul kita juga memohon ya kepada masyarakat, mari kita bekerja sama gitu. Karena kalau kemudian hanya mengandalkan pemerintah dan aparat dan juga petugas-petugas di lapangan, tentu kita juga tidak bisa berhasil gitu untuk melakukan ini untuk bisa kondusif ke depan. Jadi kita memang mengharapkan masyarakat betul-betul punya kesadaran dan patuh ya, disiplin juga dan mempersiapkan semua syarat itu sejak dari keberangkatan. Sedangkan moda transportasi yang paling banyak akan digunakan itu hasil dari survei dan juga
kecenderungan atau tren yang kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu adalah kendaraan darat. Itu yang paling banyak ya, bisa kendaraan pribadi maupun juga bis dan juga kendaraan yang lain. Sementara kalau udara justru termasuk yang paling kecil ya. Tetapi memang biasanya untuk udara ini akan menjadi satu perhatian khusus gitu ya. Karena ini terkait juga dengan tadi penerbangan antar pulau yang di Indonesia memang sangat dibutuhkan. Jadi sekali lagi Reinhardt, memang darat ini yang akan paling banyak digunakan dan paling banyak akan dilakukan itu di Pulau Jawa, tapi juga akan terjadi juga di Indonesia Timur yang kalau Indonesia Timur umumnya menggunakan udara atau laut. Begitu. Oke, jadi paling banyak kemudian dari Jabodetabek ke arah timur Jawa dan darat yang memang paling banyak. Nah, untuk memantau darat persisnya akan seperti apa, Bu? Bekerja sama dengan semua pihak tentunya. Apakah ada pos-pos pengecekan misalnya soal syarat-syarat perjalanan atau ada random check atau random test dan lain sebagainya, itu bagaimana, Bu Adita? Ya, di darat ini memang ada beberapa moda ya yang akan digunakan. Kita bisa kendaraan pribadi, roda 4 maupun roda 2. Lalu juga ada bis bisa bis umum atau bis pariwisata ya. Kemudian juga ada travel, tentu kita tidak harapkan ada travel gelap ya. Ini travel kan memang ada beberapa yang memang legal gitu. Kemudian juga ada jenis-jenis kendaraan yang lain. Nah, pengecekannya tentu akan berbeda ya dengan moda yang lain yang itu berangkat dari satu simpul transportasi atau lokasi keberangkatan yang sama, terintegrasi. Misalnya di udara ada bandara, di laut ada pelabuhan ya. Untuk yang berangkat dari terminal, ini memang pengecekannya akan jauh lebih mudah karena tentu nantinya akan dilakukan pengecekan di terminal. Dan kita juga meminta kepada operator-operator transportasi bis ini agar lebih banyak melakukan pemberangkatan itu dari terminal. Ada beberapa aturan yang kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah agar pengaturannya ini betul-betul nanti meskipun terminalnya itu milik pemerintah daerah, dilakukan juga pemeriksaan yang sama. Nah, mungkin memang tantangannya adalah pengecekan untuk kendaraan pribadi ya, atau travel yang berangkatnya bisa dari pool dari mana saja. Nah, ini mau tidak mau skemanya tentu adalah random checking ya. Kita sulit juga untuk memeriksa satu-satu dan itu kita bekerjasama dengan kepolisian juga dengan pemerintah daerah setempat. Ada beberapa titik yang sudah ditetapkan sebagai tempat untuk random checking dan bekerja sama dengan polisi ini lebih banyak untuk aspek pelayanan dan juga pengamanan. Nah, mengapa pelayanan? Karena tadi syaratnya kan sudah harus vaksin dosisnya lengkap. Ya. Ketika kemudian ada random testing atau random checking dan ada penumpang atau pengguna kendaraan yang terbukti belum lengkap, nanti dari bekerjasama dengan kepolisian akan diberikan pelayanan vaksin itu. Sehingga diharapkan mereka bisa memenuhi syaratnya dengan vaksin yang lengkap. Dan kalau memang belum melakukan screening tes antigen, akan disediakan juga. Jadi itu konsepnya, pengecekan ini bukan semata-mata dicek kemudian kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh lewat gitu. Tapi kita berikan pelayanan. Dan itu sudah kami bahas sejak lama dengan pihak kepolisian dan insya Allah nanti tanggal 24 sudah bisa dimulai. Gitu. Baik, Bu Adita, sebetulnya ketika pemerintah memutuskan untuk tidak ada penyekatan dan juga pelarangan, apakah kebijakan ini juga sudah dibahas, sudah dikaji, sudah mendengarkan saran-saran dari pakar, epidemiolog misalnya, Bu Adita, karena kemudian kan ada ancaman COVID-19 yang juga secara bersamaan paralel juga harus diantisipasi ya? Ya, kembali lagi yang sudah saya sampaikan, kami memutuskan hal-hal ini tentu berbasis data ya. Dan juga mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Karena kembali lagi, kalau syarat perjalanan ini adalah hasil koordinasi dan juga dari rakor yang serangkaian rakor bersama dengan kementerian dan lembaga terkait dan juga para akademisi dan pakar, epidemiolog dan sebagainya. Kita juga tentu belajar dari pengalaman-pengalaman libur panjang sebelumnya. Ya, dan Nataru tahun ini yang membedakan dengan tahun lalu adalah kita sudah punya tingkat vaksinasi yang cukup baik ya, meskipun mungkin belum semua daerah itu memenuhi targetnya, tetapi setidaknya secara nasional kita punya angka yang cukup baik. Di samping juga 1,5 tahun ini banyak sekali pembelajaran dan edukasi tentang perubahan perilaku, tentang protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Edukasinya sudah sangat luas dan di transportasi umum kami melihat perubahan perilakunya ini luar biasa, Mas, dibandingkan Nataru tahun lalu ya.
kesadaran masyarakat dan tentunya diiringi dengan ketegasan dari petugas itu terlihat sangat efektif untuk membuat masyarakat itu patuh terhadap protokol kesehatan di transportasi umum. Ya diharapkan sih di luar transportasi umum, di luar prasarananya juga masyarakat tetap bisa disiplin seperti itu ya. Nah, dari sinilah kemudian kita melihat dan juga hasil dari masukan para pakar, termasuk sosiolog, itu memberikan masukan. Nggak usah dilarang saja, karena kalau dilarang, belajar dari pengalaman sebelumnya, itu masyarakat cenderung malah melawan gitu. Tetap pelanggaran itu akan ada dan bahkan akhirnya akan sulit dikendalikan gitu. Nah sekarang kita melihat dengan situasi yang sudah lebih kondusif dan kita juga berharap kan perekonomian tetap bisa berjalan, roda ekonomi ini berjalan, sudah cukup baik sampai saat ini. Ya, hal inilah yang kemudian kami putuskan. Baik, Bu Protokol Adita. kesehatan yang nomor 1, vaksinasinya dilengkapi. Begitu. Baik, Bu Adita sudah bergabung juga bersama dengan kita. Saat ini ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pak Ganjar, selamat malam Pak. Reinhardt di studio, apa kabar? Selamat malam Mas Reinhardt, selamat malam Mbak Dita. Baik, Pak Ganjar terima kasih sudah meluangkan waktu. Tadi Ibu Adita sudah menyampaikan bahwa pergerakan paling banyak mobilitas itu dari Jabodetabek ke Pulau Jawa, khususnya ke arah timur, termasuk artinya Jawa Tengah. Seberapa siap Pemprov Jateng kemudian menghadapi banyaknya atau peningkatan mobilitas masyarakat di momen libur Natal dan juga Tahun Baru, Pak Ganjar? Apa yang kemudian disiapkan untuk paling tidak bisa menekan penyebaran dan juga meminimalisir interaksi di tengah masyarakat? Iya Mas, hampir 2 tahun kita belajar ini, maka keputusan pusat yang sudah memutuskan dengan tidak melarang itu, siap tidak siap, daerah harus siap dengan berbagai skenario. Maka kami sudah menyiapkan kurang lebih 343 posko, dan kami sudah kerjasama dengan kepolisian, dengan TNI, masyarakat semuanya. Jadi kalau kita nanti berada pada situasi yang terjadi, situasi yang dinamis, maka plan B, plan C kita siapkan. Mohon maaf kalau nanti terjadi kemacetan di titik tertentu pasti akan kita urai. Jadi tim pengurainya sudah siap. Tentu saja di samping itu kita juga menyiapkan kalau nih ya, mudah-mudahan tidak terjadi satu penambahan kasus karena ya mungkin terjadi banyak kerumunan akibat mereka pulang dan mereka rame-rame berkumpul, maka rumah sakit kita siapkan. Tapi untuk mencegah agar itu tidak terjadi, kita sudah siapkan tim patroli, aplikasi Peduli Lindungi, tempat-tempat yang potensi bisa ramai kita akan jaga begitu. Kalau nanti nggak bisa tertib ya kita bubarkan, Mas. Oke, Pak Ganjar, tapi keputusan pemerintah tidak melakukan pelarangan dan juga penyekatan ini sebetulnya memang menurut Pak Ganjar sendiri tepatkah atau ini memang kemudian tantangan lagi-lagi ada di pemerintah daerah yang harus harus kembali bersiap menghadapi lonjakan atau kenaikan angka mobilitas masyarakat dan juga tentu ada bayang-bayang ancaman penyebaran COVID-19, Pak? Ya, setiap keputusan pasti ada pro kontra dan ada risiko yang sudah dimitigasi. Kalau Mbak Dita tadi sampaikan, ada masukan nggak usah dilarang. Kalau saya ada sedikit optimismenya. Optimisme pertama adalah sudah banyak yang divaksin. Optimisme kedua tadi itu perubahan perilakunya nampak betul. Ya tentu kita mengingatkan. Yang ketiga, seandainya ada senario-senario sampai pada skenario terburuk kita sudah harus siap. Tapi kalau kita melihat kasus harian kita sampai detik ini ya, tidak terjadi peningkatan yang sangat signifikan, insya Allah sih akan baik-baik saja. Nah, makanya kita butuh dukungan masyarakat, kita edukasi tidak pernah berhenti, dan tentu saja kalau saya lihat tren mereka yang mau masuk ke Jawa Tengah, tanggal 19 kemarin yang sangat tinggi, 20 mulai agak turun, terus ini coba melandai. Tapi biasanya nih ya, ini weekend yang akan terjadi peningkatan. Maka kami mulai malam ini, terus kemudian besok kita akan siaga dan besok saya mau jalan untuk melihat kondisi yang ada di utara. Oke.
Baik, Pak Ganjar, Bu Adita, kita break dulu. Saya akan ke Pak Ganjar nanti. Apa skema terburuk yang sudah disiapkan oleh Pemprov Jateng jika kemudian terjadi kerumunan atau bahkan yang juga dikhawatirkan oleh para pakar misalnya setelah tahun baru dan juga Natal ada lonjakan kasus. Sekali lagi kita tidak berharap demikian, tapi kemudian skema terburuk juga perlu diperhitungkan. Akan dijawab nanti Pak Ganjar. Kita break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya langsung ke Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, paling tidak untuk bisa meminimalisir ancaman penyebaran COVID-19, kalau tadi Ibu Dita mengatakan di jalur-jalur darat ya, karena yang paling banyak sepertinya melewati jalur darat akan ada random testing begitu. Nah, untuk di Jawa Tengah, hal serupa apakah kemudian dilakukan, dan untuk masyarakat di Jawa Tengah sendiri seperti apa kebijakan yang diambil di momen libur Natal dan juga Tahun Baru, Pak? Ya, sama kebijakannya sama. Akan ada random test, terus kemudian bahkan akan ada vaksinasi di beberapa titik. Tentu ini bukan yang utama begitu. Kita menjot sendiri dari Pemda, dari Pemprov, Pemkap, Pemkot gitu ya. Mereka lakukan percepatan vaksinasi. Kalau kita melihat tren kasusnya sih, rasa-rasanya ya Mas ya, kita makin punya semacam kekebalan kolektif begitu ya. Kalau itu terjadi maka insya Allah juga ini menjadi benteng kita. Tapi betul kita tidak boleh lengah pada soal itu. Rumah sakit teman-teman dari Persi sudah saya ajak omong. Satpol PP kita minta untuk jalan terus. Bupati, wali kota saya minta untuk operasi. Ya meskipun ada juga kemarin pejabatnya yang kasih contoh nggak baik gitu. Saya sentil aja kalau udah begitu. Ini belum bebas-bebas. Jadi jangan kasih contoh yang buruk begitu ya. Ini kita sampaikan teguran-teguran ya dengan intonasi nada yang mesti naik. Nah, kalau kemudian pemimpinnya nggak bisa kasih contoh ya kita akan kerepotan di tingkat bawah. Tapi tadi pagi kita melakukan gelar pasukan bersama kepolisian, bersama TNI sesuai dengan arahan Kapolri, kita siagakan semuanya. Tapi sebenarnya tidak hanya cerita ini karena Nataru ini PR kita tidak hanya berbicara antisipasi COVID-nya, tapi juga bencana alam, kenyamanan, keamanan masyarakat, mereka yang mau beribadah dan sebagainya. Event-event yang membuat kerumunan tidak kita izinkan. Maka kita minta dukungan masyarakat agar yuk kita berdoa aja bareng-bareng. Nah, kalau perlu malam Natal sama malam Tahun Baru kita IG live lah gitu. Kita kasih hadiah nanti. Oke. Baik, Pak Ganjar, artinya belajar dari 2 tahun terakhir, kemudian juga dengan situasi sekarang yang sudah ada vaksinasi dan juga dianggap kemudian sudah ada kekebalan kelompok di masyarakat, sebetulnya momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini bisa jadi kemudian sudah bisa lebih terkendali ya, Pak Ganjar, kalau dari sisi Pemprov Jateng, meskipun sekali lagi tentu ada sejumlah antisipasi yang tetap dilakukan. Iya, insya Allah begitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tren-trennya seperti itu, maka kami mencoba untuk mencari cara-cara yang lain. Umpama nanti yang masuk ke Jawa Tengah, mereka mesti lapor pada RT, mesti lapor pada lurah, lurahnya kontrol semuanya, dan nanti dari kepolisian mau kasih tempel, kasih stiker ditempel di rumahnya, bahwa memang di sini ada tamu berasal dari luar kota. Bukan apa-apa, jadi jangan ada yang resisten, karena untuk mencatat saja, seandainya nanti ada sesuatu, kita menolongnya cukup gampang. Tadi saya minta Jogotongo, Kampung Tangguh kita hidupkan lagi, untuk berjaga setidaknya dalam 2 minggu saja. 1 minggu jelang akhir tahun baru ini, dan kemudian nanti 1 minggu pasca tahun baru. Dan setelah itu testing kita lakukan, dan setiap kita ambil sampel Mas, kita langsung lakukan testing juga untuk whole genome sequence. Karena kita punya alat sendiri, dan itu cara kita untuk memonitor apakah kemudian ada varian yang sudah masuk ke sini. Kami juga komunikasi kok dengan pusat, kemarin PMI yang banyak masuk, mereka sudah pergi kemana, dan kita minta pintu-pintu masuk ke Indonesianya yang menurut saya mesti diperketat. Itu saya kira yang hari ini menjadi penting untuk kita lakukan. Oke, baik. Bu Adita, sempat kemudian muncul diskursus di ruang publik bahwa akan ada
ganjil genap yang diterapkan di tol ya selama momen libur Natal dan juga Tahun Baru yang sebetulnya sempat juga diwacanakan oleh Pak Menhub, tapi kemudian berubah ataupun kemudian aturan ini kemudian dicabut. Apa pertimbangannya, Bu Adita? Ya, yang pertama mungkin saya perlu klarifikasi dulu bahwa itu baru berupa wacana ya, sempat dibahas dalam raker dengan DPR, tetapi belum pernah menjadi sebuah ketetapan atau aturan ya. Ini memang kemudian banyak yang menulis, tetapi sebenarnya itu belum jadi peraturan, jadi masih wacana. Dan tentu kita melihat dinamika perkembangan dari baik itu pandemik maupun juga diskusi kami bersama kementerian dan lembaga terkait, khususnya juga tentu dengan kepolisian, Korlantas ya, yang akan melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan. Jadi setelah kami mendiskusikan, kita melihat bahwa sebenarnya ganjil genap ini tidak harus diatur secara khusus. Ya, dan itu yang kemudian diterbitkan melalui surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 109 mengenai ganjil genap ini akan diberlakukan secara situasional. Artinya akan melihat situasi di lapangan. Ya, karena kondisi di jalan tol di misalnya di Jawa Barat misalnya atau dengan Jawa Tengah ini relatif tidak sama gitu situasinya. Sehingga ini akan kita kembalikan kepada pihak kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Dan itu bukan hanya ganjil genap ya, bisa dilakukan kontraflow atau satu arah, buka tutup dan sebagainya. Dan ini nanti kepolisian lah yang akan melakukan assessment atau melihat situasinya untuk kemudian akan diberlakukan semua rekayasa tadi. Gitu. Dan skema ganjil genap jika itu akan diberlakukan, itu diatur di dalam surat edaran Kementerian Perhubungan. Tetapi penerapannya itu akan dikembalikan kepada pihak kepolisian dan juga tentu kepolisian daerah. Karena ini akan sangat tergantung dari situasi di ruas-ruas jalan tol di mana itu berlokasi. Jadi Korlantas, Ditlantas di setiap Polda itu kita harapkan juga kemudian bisa memberikan assessment ya, judgment terhadap situasi di lapangan untuk memutuskan rekayasa apa yang akan diterapkan. Oke. Jadi itu aturan yang kemudian nanti juga bersifat situasional ya, Bu Adita. Dan prediksinya memang akan terjadi besok ya, Bu, untuk kenaikan atau lonjakan arus momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Iya, kita melihat dari hasil survei memang lonjakan ini akan ada 2 kali ya. Seperti halnya juga ketika kita tahun Nataru maupun Lebaran itu selalu ada arus balik, arus mudiknya atau bepergiannya dan juga kembalinya. Kita melihat bahwa ini akan terjadi memang besok ya, apalagi besok juga bertepatan dengan hari Jumat. Biasanya kalau weekend itu tanpa ada libur panjang pun, tanpa ada satu momentum hari besar pun biasanya juga padat, khususnya di jalan tol. Dan kita juga akan melihat kecenderungannya nanti di akhir tahun. Itu sekitar tanggal 30, 31 dan di awal tahunnya, di awal 2022 nanti akan terjadi arus baliknya gitu, kembalinya. Jadi ini hal-hal yang memang sudah kami bahas bersama semua pihak, khususnya sekali lagi kalau untuk transportasi darat kita bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan antisipasi. Sudah 3 hari ini juga Pak Menteri Perhubungan bersama Kapolri itu sudah melakukan cek ke lapangan, khususnya untuk titik-titik yang memang itu rawan macet, rawan penumpukan, termasuk di daerah Puncak, kemudian juga di Cikampek dan sebagainya. Kita melakukan pemantauan sekaligus juga berkoordinasi agar apa yang sudah diputuskan di pusat nanti ketika diimplementasikan di daerah ini satu persepsi gitu ya, sehingga nanti juga tidak ada hal-hal yang malah membingungkan baik itu petugas maupun masyarakat sendiri gitu. Dan ini yang kita harapkan nanti ketika sudah di lapangan bisa dilaksanakan juga secara konsisten dan tentunya bisa membantu kelancaran lalu lintas. Gitu. Baik, Pak Ganjar, terakhir ke Pak Gubernur, titik-titik yang kemudian banyak disoroti di momen libur seperti ini, kemudian di tempat-tempat yang berpotensi terjadi keramaian ya, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata. Nah ini bagaimana ini Pak, kembali sekali lagi untuk menegakkan prokes, apakah ada sanksi kemudian bagi pengelola atau tempat-tempat yang tidak menerapkan prokes secara ketat di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, yang ini menjadi titik yang krusial, menjadi yang penting agar kekhawatiran kita akan terjadi gelombang ketiga dan seterusnya tidak terjadi? Ya, kalau memang mereka tidak mau mengikuti ketentuan ya saya tutup gitu. Dan 1 minggu ini sudah berjalan, kita edukasi terus-menerus, aplikasi Peduli Lindungi mesti dipasang. Kadang-kadang soalnya begini, kayak di mall itu, kalau aplikasi Peduli Lindunginya sudah merasa ya orang keluar masuk biasa,
seringkali satpam yang di depan juga cuek-cuek aja. Ya. Maka kalau saya bilang kalau pas kayak begitu, hei, itu diperingatkan semuanya begitu. Tadi saya juga sama, pagi ada acara di hotel, tuh ini mana kok nggak ada aplikasi Peduli Lindunginya? Ada Pak, di dalam Pak, begitu. Oh kita cek memang ada. Dan kita sendiri mesti kasih contoh. Yang kedua, operasinya memang mesti kita jalankan. Dan masing-masing sektor sudah kita minta untuk berkoordinasi sampai dengan tingkat yang ada di bawah, pemerintahan di bawah, termasuk dengan asosiasi-asosiasi. Umpama kita bicara mereka yang mengelola pariwisata umpama dengan ketentuan Inmendagri yang sudah diberikan, prosentasenya berapa, persiapannya seperti apa. Saya kira kita cuma perlu ngingetin aja sambil sedikit menjaga begitu, karena sebenarnya pengalamannya sudah ada. Nah, mal-mal juga sama, restoran. Nah, restoran ini agak lembek ini soalnya. Mereka cara duduknya juga sekarang mulai kembali seperti sebelum pandemi, dan kemudian pengecekan mulai kendor. Yang seperti ini yang mesti kita edukasi. Mungkin kalau jelang Natal, Mas, insya Allah sih tidak akan terjadi situasi yang repot begitu ya. Karena kalau yang beribadah, kami ketemu pendeta Romo itu relatif disiapkan dengan kapasitas yang terbatas. Terus kemudian yang kita khawatirkan nanti justru pada saat perayaan tahun baru, terus kemudian orang ya pesta kembang api, terus kemudian mereka berkerumun. Nah yang seperti ini yang kita butuh dukungan dari masyarakat agar kita tidak perlulah ya, kalau perlu kita di rumah saja berdoa bersama begitu. Jadi saya kira ini yang hari ini terus kita lakukan. Namun demikian tim dari pemerintah daerah, kepolisian, lalu ada juga dari TNI, kita akan turun ke masyarakat, ya termasuk relawan-relawan lah, coba kita gerakkan semuanya begitu. Oke, meskipun secara aturan sebetulnya relatif lebih longgar ya di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini, tapi sekali lagi Pak Gubernur tetap menginginkan masyarakat di Jawa Tengah untuk lebih baik kemudian di rumah saja, dan untuk masyarakat di luar Jawa Tengah yang kemudian datang mungkin liburan atau mudik di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, apa imbauannya ini Pak Ganjar? Iya, sebenarnya begini Mas. Ini sudah kurang lebih 3 minggu loh, setiap weekend tuh hotel penuhnya minta ampun. Semarang, Solo, Jogja. Jadi kalau saya keliling di Joglo, Semarang itu kemarin hotel udah penuh betul. Jadi kalau kita ngelihat situasi seperti itu, sebenarnya seperti Mbak Dita sampaikan, ada atau tidak ada acara Natal, Tahun Baru, weekend ini selalu rame. Maka kalau saya ngelihat dari sisi ekonomi itu seneng banget. Kalau dari sisi penyakitnya baru semep gitu. Jadi ada seneng dan ada semep gitu ya. Maka kalau kita lihat, mesti aware, kita mesti peduli untuk kita edukasi. Tapi alhamdulillah ya, perubahan perilakunya nampak. Karena masyarakat ketika diingatkan soal pakai masker begitu, minimal pakai masker itu, mereka sudah otomatis menggunakannya. Jadi ini sangat-sangat membantu. Maka pesan saya, maskernya jangan dicopot, apalagi kalau lagi ada kerumunan yang ramenya minta ampun ya. Dan kalau ada kerumunan, nggak usah ikut-ikut begitu ya. Itu aja saya kira pesan yang ada. Selebihnya, kalau teman-teman, warga semuanya bisa taat, insya Allah semua bisa berlibur seperti apa adanya. Inilah adaptasi kebiasaan baru. Oke, mudah-mudahan skema antisipasi semua berjalan dengan baik dan apa yang dikhawatirkan tentu tidak terjadi dan bisa berjalan, dan kita melewati kemudian momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini dengan baik, dan di tahun depan kondisi pandemi bisa lebih terkendali lagi. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ibu Adita Irawati, juru bicara Kemenhub, sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Sehat selalu, selamat bertugas besok sampai dengan Tahun Baru pastinya. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Bu Dita dan juga Pak Ganjar. Selamat malam, terima kasih.